Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dwi Septiana dengan NIM 2013121200027 dari Universitas Lambung Mangkurat, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, jurusan Manajemen. Di sini saya akan mengerjakan tugas ujian tengah semester mata kuliah Manajemen Inovasi dan Kreativitas dengan dosen pengampu Ibu Ana Nurfaidah, SEMSI, dengan judul Inovasi Jasa dalam Usaha Kecil dan Mikro. Apa sih itu inovasi? Baik, di sini saya akan menjelaskan apa itu inovasi. Pengertian dari inovasi adalah berbagai hal yang baru dan pembaharuan hal yang lama dalam proses dan aktivitas organisasi, penciptaan produk baru, atau proses implementasi ide yang dapat dimanfaatkan oleh sebuah organisasi. Lalu, inovasi jasa itu apa? Jadi, dalam Badan Ilmu Pengetahuan Teknologi dan Inovasi Denmark mendefinisikan inovasi jasa adalah pengembangan konsep layanan baru atau peningkatan secara signifikan sebuah produksi baru atau proses pengiriman, sebuah organisasi atau perilaku pasar baru dengan tujuan memproduksi dan menjual jasa. Selanjutnya, servis atau jasa itu sendiri, menurut Till dan Hood 2002 menyebutkan bahwa jasa merupakan sebuah hal yang dihargai oleh konsumen walaupun tidak memiliki wujud yang nyata. Namun, hal tersebut dapat menempel pada sebuah produk yang nyata dan memiliki wujud. Hal yang terpenting dalam penyediaan jasa ini adalah pengalaman yang dirasakan oleh konsumen atau jasa yang disediakan oleh perusahaan. Beberapa bidang usaha yang melakukan inovasi jasa, yaitu yang pertama ada airport, menyediakan jasa yang sangat klasik, yaitu mengontrol lalu lintas udara dalam sampai dengan menyediakan kenyamanan dan keindahan. Yang kedua ada financial service, peran teknologi sangat membantu dalam menjalankan pelayanan ini, di mana tujuan ini menyediakan kemudahan dalam melakukan kegiatan keuangan dan transaksi konsumen para pengguna jasa. Dan yang terakhir ada retail, terdapat banyak inovasi yang sudah tersedia dalam perusahaan yang bergerak di bidang retail. Salah satunya yang paling diingat adalah penggunaan barcode. Lalu selanjutnya pemahaman inovasi jasa. Ada 3 jenis inovasi yang paling penting untuk diperhatikan, yaitu yang pertama ada inovasi produk. Inovasi produk ini bertujuan untuk membuat sebuah produk atau jasa dengan jenis yang baru. Sudah menjadi hal yang sangat identik bahwa inovasi yang dilakukan oleh sebuah perusahaan adalah untuk menghasilkan inovasi dalam produk ataupun jasa yang diunggulkan oleh perusahaan tersebut. Dan yang kedua ada inovasi proses. Inovasi ini dapat diartikan sebagai sebuah pelaksanaan yang baru, baik peningkatan dalam proses produksi, distribusi, maupun proses yang lainnya. Dan yang terakhir ada inovasi pemasaran. Inovasi ini dapat menghasilkan sebuah metode yang baru dalam melakukan pemasaran produk usaha. Biasanya, inovasi dalam pemasaran ini juga menggunakan alat bantu tambahan seperti desain produk atau kemasan yang menarik, promosi atau harga yang menggiurkan. Lalu ada fitur jasa dan potensi inovasi. Yang pertama ada fitur layanan yang terkait dengan produksi jasa. Yang termasuk adalah yang pertama teknologi dan gedung, yang kedua tenaga kerja, yang ketiga organisasi proses kerja, yang keempat fitur produksi, dan yang kelima ada organisasi industri. Selanjutnya fitur layanan yang terkait dengan produk jasa. Yang pertama ada sifat produk, dan yang kedua adalah fitur produk. Fitur layanan yang terkait dengan konsumsi jasa. Yang pertama ada pengiriman produk, peran konsumen, dan yang ketiga organisasi konsumen. Lalu fitur layanan yang terkait dengan pasar jasa ada penataan pasar, yang kedua peraturan, dan yang terakhir pemasaran. Mengelola inovasi jasa. Menurut Sam Peter,
1934, inovasi dianggap penting untuk, yang pertama, mengurangi biaya dan meningkatkan produktivitas sehingga meningkatkan keuntungan dan memperkuat organisasi. Yang kedua, menjaga daya saing ekonomi global. Yang ketiga, kemampuan organisasi dalam beradaptasi dengan perubahan lingkungan. Yang keempat, memfasilitasi masuk ke pasar baru. Dan yang kelima adalah menanamkan budaya organisasi kreatif, terutama terlihat dalam organisasi yang berorientasi penelitian atau mereka yang bekerja di pasar dinamis seperti teknologi dan komunikasi. Selanjutnya ada faktor-faktor yang mempengaruhi inovasi jasa. Menurut Damanford, 1991, melalui meta-analisis dari studi 23 studi lainnya, mengusulkan bahwa karakteristik struktural organisasi pada umumnya membantu memfasilitasi inovasi, yaitu meningkatkan desentralisasi, selanjutnya anggota dengan tingkat keterlibatan yang lebih tinggi dalam kegiatan profesional, komunikasi internal yang lebih besar, jumlah yang tinggi dari dukungan administratif, selanjutnya ukuran organisasi, artinya kapasitas organisasi dalam rangka mengatasi masalah-masalah yang muncul. Selanjutnya, pengetahuan teknis yang lebih besar, pengetahuan profesional dan sumber daya, sikap yang mendukung terhadap perubahan, dan yang terakhir adalah diferensiasi fungsional yang lebih besar dan berbagai bidang khusus dalam organisasi. Lalu, hambatan inovasi jasa itu apa aja sih? Nah, beberapa faktor penghambat inovasi diantaranya menurut Morgan dan Albury 2003 adalah yang pertama, tekanan dan beban. Kebanyakan manajer dan jasa dan profesional menghabiskan proporsi waktu mereka dengan tekanan pekerjaan sehari-hari, memastikan proses pelayanan sesuai standar, menjalankan organisasi mereka, dan melaporkan kepada pimpinannya. Dan yang kedua adalah jangka waktu. Tekanan tersebut diperparah dengan dana profesional jangka pendek yang digunakan untuk perencanaan jangka panjang. Dan yang ketiga ada kemampuan. Para manajer memiliki kesempatan dan memotivasi untuk berinovasi, tetapi kurangnya kemampuan dalam menghadapi perubahan manajemen dan manajemen risiko, maka dapat menghambat atau melemahkan proses inovasi. Dan yang keempat ada intensif. Pelayanan publik secara tradisional memiliki kemungkinan gagal lebih besar dalam menetapkan inovasi. Yang kelima adalah pengaturan organisasi. Hasil inovasi dari kombinasi faktor teknologi dan organisasi, inovasi sistematis hanya timbul pada saat organisasi pengembangan keselarasan budaya yang tepat, sistem, dan metode manajemen. Dan yang keenam, ada ketergantungan pada kinerja yang tinggi. Meskipun organisasi yang memiliki kinerja yang tinggi saat ini dapat menghasilkan inovasi, ada bukti yang cukup. Dan yang terakhir ada berurusan dengan kegagalan. Dalam bisnis, organisasi perlu berinovasi atau mati. Di sektor publik, tidak mungkin bahwa organisasi akan runtuh karena kurangnya inovasi. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.